Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Anwar. Untuk kali ini saya ingin ngasih tahu ke kalian meneruskan bab pertama kemarin. Kalau yang bab pertama kemarin itu adalah sebuah HTML, bab HTML. Kalau yang sekarang menginjak ke CSS. Apa sih itu CSS? Nah, ini saya besarkan dulu. Bentar. CSS ya. Cascading Style Sheet itu namanya CSS. Pengertiannya itu nih, bagian dari sebuah website yang khususnya dibuat untuk mengatur tampilan sebuah website. Jadi seumpama kalian ingin membuat website biar tampilannya lebih bagus, itu harus menggunakan CSS. Tampilan posisi-posisinya itu biar lebih cantik dan lebih smooth, itu harus pakai CSS pertama. Kalau yang lebih cantik lagi berarti harus pakai Bootstrap atau pakai JavaScript. Tapi untuk bab yang kali ini, bab kedua, saya ingin ngasih tahu ke kalian materi tentang CSS. Dan CSS juga bisa mengontrol isi konten dan tampilan secara terpisah. Kemudian ini ada bagian pertama dari codingnya ya. Codingnya sangat simpel. Ini codingnya ini silakan Anda copy paste saja di Google, banyak codingnya. Tinggal kreasi sendiri. Nanti tinggal mengaturnya sendiri. Di sini ada H1 kurung buka color lalu kode. Terus kurung tutup. Ini nanti ada bagian-bagiannya sendiri. Nanti saya kasih tahu di posisi-posisinya di sebelah mana yang harus dikasih ke kode ini. Deklarasinya kayak deklarasi. Harus ada value-nya. CSS ini ada dua metode penulisan. Ada inline sama embedded style sheet. Kalau inline itu yang dalam ya, dapat didefinisikan langsung pada tag HTML yang bersangkutan. Cara penulisannya cukup menambahkan atribut style. Jadi ditambahkan seperti ini. Di contohnya di sini. Jadi di bawahnya head itu harus dikasih body background. Ini ada background color, lalu kode colornya ini silakan copy paste saja di Google, banyak. Kemarin saya sudah menjelaskan, silakan kalian copy paste di websitenya Witri School, itu banyak sekali. Silakan di copy paste lalu dimasukkan sini, tinggal kreasinya sendiri-sendiri ya. Ingin warna apa ya, tergantung websitenya. Lalu dimasukkan sini, lalu nanti di pagar ya, di bawahnya. Ini style hanya berlaku pada tag yang bersangkutan dan tidak akan mempengaruhi tag HTML lainnya. Jadi seumpama memasukkan style background ini harus dikasih pagar. Jika nggak dikasih tanda pagar, nanti otomatis warnanya akan sama semua. Jadi harus dipagari. Kemudian di sini juga tipe modelnya. Yang ini yang embedded style sheet. Jadi yang metode yang kedua. Perbedaannya itu pakai tag style. Jadi di sini ada tag style, ini ada pagar tag style. Nah, CSS-nya itu dimasukkan ke dalamnya. Ada background, color, margin, terus fontnya, kemudian paragrafnya. Di sini sudah ada
font size, ukurannya, pengaturannya di sini. Arial atau font size-nya itu ukuran berapa, 12 atau 10, tergantung kreasi sendiri-sendiri. Yang penting itu urutan-urutannya di sini. Terus kemudian di sini juga ada efek hue ya. Efek hue itu gunanya untuk memilah. Jadi di sini saya udah ngasih contoh kayak semisal ini ya. Tulisan mengapa kita harus bertengkar nih? Ada garis bawahnya. Oh, itu garis bawah ya di sini. Ya ini harus ada pagernya. Kurang buka U, kemudian deskripsinya apa, lalu dipager U lagi, kurung tutup. Jadi bisa dipisah seperti ini. Ini kan, ini U, terus di sini enggak. Kalau di sini ya double U lagi, terus body pager HTML. Semudah kalau ini tinggal memasang saja kalau ini. Kemudian ada efek kode I dan U. Jadi kode U itu kode U, tag U, underline, dan tag I, italic. Itu bentuk-bentuk font sih, banyak di Word juga ada di sini. Tinggal memasukkan. Cuman kalau Word kan sudah template ya, langsung dimasukkan. Kalau ini memakai coding. Dimasukkan HTML seperti biasa, HTML head, style, type-nya, lalu kurung buka gitu. Terus kemudian ada bold juga. Kalau bold simbolnya itu hampir sama kayak U, cuman kalau bold di dalamnya, di dalam paragraf. Terus jangan lupa dikasih pagar. Ini contohnya bener kan? Kalau U itu berarti ini ada garis bawahnya, kemudian fontnya itu italic ya, italic, terus bold itu tebal. Terus di sini ada beberapa efek. Efeknya itu efek pada tag B kasih efek masuk gaya ya, efek gaya. Jadi di sini ada contohnya. Semisal di sini B tebel, lalu dikasih garis itu U, lalu dikasih font tipe fontnya apa, italic ya, berarti bentuk HTML-nya, codingnya seperti ini, susunannya seperti ini. Ini masih standar ya, nanti belum masuk ke JavaScript lalu Bootstrap, tinggal dimasukkan. Lalu jangan lupa dipagar HTML. Kemudian di sini ada bintang ya. Di sini ada CSS, global CSS namanya. Kita dapat mendefinisikan suatu file. Jadi filenya itu dapat didefinisikan sendiri antara tampilan luar dan tampilan yang ada di dalam. Dalam itu seperti CSS itu kan nggak tampil luarnya ya, keluarnya kan cuman color, italic gitu ya. Di sini ada contohnya.
contoh kodenya ini. HTML head, ini model link realnya, style sheetnya di sini harus dikasih sama dengan lalu petik 2 style sheet, lalu petik 2 lagi. Nanti di global.css nya ini mengarahkan ke folder di global CSS nya yang ada di luar, jadi saling ngelink. Jangan lupa dikasih head lalu pagar kalau sudah. Dan CSS global kedua ini hampir sama, cuman di sini lebih spesifik. Contohnya lebih globalnya nanti ke bab selanjutnya ya, saya akan mempraktekkan sebuah CSS. Untuk ke bab ini hanya cuman gambaran dan teori saja. Oke, dan selanjutnya ini ada 2 file HTML digabungkan dalam satu frame. Di sini ada HTML, framesheet, calls, frame src, global.html, sama global2.html. Di sini terlihat dari teks B dan teks I yang didefinisikan dalam style di file group CSS. Terlihat kan tadi posisinya ada perbedaannya di sini. Contohnya kayak seperti ini. Kemudian ada pewarisan. Jika kita didefinisikan suatu CSS yang berefek pada huruf, sementara dalam HTML juga didefinisikan efek huruf. Jika tag CSS mengapit dan tag, maka pengaruh tag CSS akan mewaris menurun pada tag HTML-nya. Jadi efek huruf itu pengaruh tag CSS menurun pada tag HTML. Jadi ada font, ada CSS, itu jadi satu. CSS itu kayak rumahnya. Terus HTML itu apa ya? HTML itu codingnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah HTML, head, style, type. Paragrafnya dimasukkan ke dalam body. Dalam body, bawahnya body ada B, lalu dimasukkan paragrafnya. Jangan lupa font size-nya dimasukkan. Tapi kalau ini font size-nya itu dimasukkan ke dalam paragraf. Bedanya yang tadi kan enggak, kalau font size-nya kan dimasukkan di luar. Kalau ini di dalam. Terus dibakar, nanti jadinya seperti ini. Kemudian di sini juga ada kelas. Jadi kelas itu adalah suatu kelompok perintah CSS yang dapat digunakan pada tag tertentu HTML untuk memberi efek tambahan berdasar definisi kelas. Jadi ada style, tipenya. Ini jadi satu. Style tipe, tanya jawab. Ini tanya jawab itu gunanya untuk tampilan luar warna ya. Warnanya ada warna merah sama biru. Kemudian pada efek HTML dapat digunakan sebagai berikut. Di sini ada p class sama tanya. Tadi kan tanya jawab, terus ini efeknya itu dimasukkan ke dalam p class. Kemudian efek kelas dapat diletakkan pada tag HTML apa saja, seperti pada teks B dan teks I dan seterusnya, seperti yang tadi. Jadi ini ada contoh-contohnya biar tidak gerambiang gitu ya.
ada tadi kan penjelasannya dimasukkan ke dalam P class lah ini. Body P class merah. Ada pertanyaan P, mengapa jika kita, terus B, ball, biru, anggap suatu lain. Ini nanti warnanya warna beda. Warna antara warna mengapa jika kita sama anggap suatu pekerjaan, ini warnanya beda. Kemudian ada di ini P lagi, kelas biru. Nanti hasilnya seperti ini. Kelas merah grafik warna huruf menjadi merah dan kelas. Jadi seperti ini. Sudah cukup jelas sih sebenarnya. Kalau ada contohnya, semisal kodenya ini kalian itu bingung atau apa, silahkan cari di websitenya Wistri School. Itu sudah banyak. Tinggal copy paste, dimasukkan ke Notepad plus atau Notepad atau terserah kalian ya. Dreamweaver juga bisa, terserah kalian. Yang penting tahu ya nanti outputnya seperti apa, tampilan hasilnya itu seperti apa. Itu sangat banyak di Google, sudah banyak sih. Kemudian ini juga sama contoh-contohnya. Ini kalau ini kan font size-nya di luar ya tadi ya. Ini pertanyaannya itu dibuat kecil, jawabannya dibuat besar. Posisinya hampir sama seperti yang pertama, cuman memposisikan P kelasnya saja ini. Hurufnya di sini, style tipenya di sini. Ini pertanyaannya di sini. Kemudian di sini contoh kelas untuk ubah warna. Berubah warna, beri seperti tadi yang pertama. Ini sebenarnya kodenya itu sama posisinya, cuman diganti di dalamnya saja sih ini. Di P class biru sama font size-nya masukkan ke dalam paragraf. Ini posisi-posisinya untuk style warna, font, dan ukuran. Ini contohnya. Posisinya cuman rata kanan, rata kiri, tengah-tengah ini ya. Kemudian ada watermarking. Apa sih itu watermarking? Watermarking itu konsep mendesain background layar dengan gambar tertentu. Jadi watermarking itu ada konsepnya, konsep mendesain background. Di konsep ini dapat diimplementasikan melalui konsep kelas. Jadi kalau ingin memakai watermarking itu harus ada konsep kelasnya. Contohnya ini, dot nama kelas underscore kelas kurung buka background strip image. Kemudian ada URL kurung buka tanda petik 2 nama gambar, terus background repeat yes gitu. Nanti ini bisa tampil di tampilan websitenya, outputnya, backgroundnya itu bisa tampil. Terus kemudian jangan lupa pagar ini ya, style sama head. Contohnya seperti ini.
Di sini ada style tipe, terus headnya tadi, kemudian ini juga pertanyaan, warna kuning. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya CSS itu adalah teknik perancang tampilan web untuk melengkapi kemampuan HTML dengan mendefinisikan tag-tag baru melalui konsep kelas dan pewarisan. Terus beberapa kepraktisan dalam mengatur format tag dalam atasi dengan CSS, seperti aturan model huruf besar, gaya huruf, terus macam huruf dan posisi. Terus ada konsep yang sangat bagus di dalam menampilkan halaman web. Terus ada juga penggunaan konsep CSS itu untuk style juga dapat langsung dimasukkan dalam tag HTML sehingga pengaruhnya lokal pada teks tersebut. Jadi kesimpulan yang utama CSS itu untuk mempercantik website di warna dan posisi font. Nah, itu sih. Oke, cukup sekian pengertian CSS atau di bab yang kedua ini. Untuk materi yang selanjutnya adalah materi praktek. Materi praktek ini nanti akan saya buat video juga nanti saya akan share di channel YouTube saya ya mungkin ya. Terus oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa hubungi saya atau hubungi dosen terkait mata kuliah. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.